Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Kita ketemu lagi hari ini di tanggal 3 April 2023. Ya, hari ini IHSG-nya hijau tipis ya. Waktu kita analisa terakhir hari Sabtu ya, itu IHSG saya katakan kemungkinan besar akan merah. Tapi ternyata hari ini IHSG-nya naik. Bersyukur bahwa kita punya IHSG hijau. Gak apa-apa lah, namanya juga analisa kan. Semua analisa itu benar sampai pasar menyatakan itu salah. Tapi teman-teman yang nanti pakai candlestick chart mungkin akan melihat ada warna merah di punya candlestick ya. Karena memang opennya itu lebih tinggi dibanding penutupan. Kalau di chart saya nih bar chart warnanya nggak kelihatan, tapi emang bisa kelihatan opennya itu lebih tinggi dan closingnya itu rendah. Anyway, tetap aja kita katakan IHSG ini positif. IHSG mengalami penguatan, walaupun menguat gini belum menunjukkan penguatan yang terlalu berarti ya, karena kita masih tetap mengatakan IHSG dalam fase sideways ya. Kita doakan aja atau kita bisa berharap semoga IHSG jangan turun, bergerak di sini-sini aja seperti analisa kita bahwa IHSG akan bergerak sideways ya, semoga jangan sampai turun gitu ya, di sekitar sini aja. Sampai saat ini kan yang saya lihat sebagai support masih ada di sekitar gap ini ya, di 6.780 sampai 6.760 ya, sekitar ini yang ada gap di sini. Kemungkinan itu adalah support untuk IHSG. Tapi yang mudah-mudahan aja IHSG jangan terlalu galak-galak ya, biarin aja dia tetap bermain di sekitar 6.800-an. Jangan turun terlalu jauh lagi. Sementara teman-teman kalau mau entry, saya kira untuk saham-saham big cap itu mungkin bisa dicicil dari sekarang, mumpung harganya masih terdiskon. Kemudian kita harapkan saat IHSG mulai membaik, mulai cerah, ya, para penggerak utama IHSG itu duluan kabur. Kalau dilihat seperti ini sih modelnya kemungkinan besar kita masih akan melihat kondisi seperti ini dalam pekan ini. IHSG akan bergerak sideways. Saya tidak berharap terlalu banyak, tapi kalau tiba-tiba dikasih IHSG candle besar hijau, wah tentu saja akan sangat menyenangkan. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia dengan teknikal. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan silahkan di-share ke teman-temannya bila ingin mendapatkan view ataupun ingin menanyakan saham-saham yang nyangkut mungkin ya, atau saham-saham yang diincar, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Di sini saya punya saham TB. Teman-teman, ini saham yang baru IPO sekitar tahun 2019. Ini udah memasuki tahun keempatnya ya. Jadi ini kayaknya ini bisa menarik. Teman-teman lihat di sini ada yang mengatakan ini double bottom, kita boleh katakan itu double bottom. Nanti teman-teman bisa targeting double bottom, misalnya di sini double bottomnya teman-teman anggap ini sebagai resisten, neckline-nya ya. Kemudian kita akan punya target untuk pergerakan TB itu ada ya di sekitar sini ya, di sekitar 878, 880, it's okay lah ya. Itu kira-kira untuk target pergerakan double bottom yang kita lihat di bawah sini ya. Nah, teman-teman yang suka menggunakan pattern itu bisa dijadikan pertimbangan. Sementara kalau kita lihat dari chartnya aja, konstruksi chart, ini memasuki area resisten untuk TB. Mungkin dalam beberapa hari dia akan bergerak sideways sebelum mencoba kembali menembus resisten 850-an. Teman-teman mungkin yang belum sempat ambil, mungkin saja dikasih kesempatan saat TB
support test ke neckline, karena ini naik seperti ini ya, biasanya ada support test, mungkin kita bisa dapat harga di situ untuk kemudian ikutan naik. Nah, sebab kita lihat ini emang udah kelihatan ada uptrendnya ya, jadi ini low, di sini udah higher low, di sini udah ada high, dan di sini udah ada higher high. Saya kira ini bisa dijadikan pedoman bahwa kemungkinan besar kita punya saham TB ini udah menunjukkan indikasi sedang uptrend. Berikutnya kita lihat BNGA. Di saham BNGA ini udah lebih jelas ya, teman-teman bisa lihat ini high, di sini high yang lebih tinggi, di sini low, di sini low-nya lebih tinggi, ini high-nya juga lebih tinggi, dan ini low-nya juga lebih tinggi. Kita lihat sama-sama BNGA sementara menanjak, menguat terus. Resisten terdekat itu ada di sekitar 1325. Di situ mungkin teman-teman bisa menunggu untuk melihat situasi, atau mungkin saja dia turun untuk support test di sekitar 1250, karena kita lihat ini 1250 baru saja ditembus ya, sementara harga BNGA bergerak terus menguat, belum melakukan support test. Kalau teman-teman lihat di sini tiap kali dia bergerak naik menguat, ini ada turun untuk support test di sini ya. Begitu juga pada saat resisten ini tertembus, ini masih bergerak turun untuk melakukan support test. Saya kira itu pun akan terjadi di sini. Jadi dia mungkin akan menguat dan kemudian terjadi support test. Teman-teman bisa memilih saat yang tepat pada saat terjadi support test. Harganya juga agak terdiskon. Di situ kita bisa entry. Sementara untuk target saya itu ada di sekitar 1450-an ya, 1400 sampai 1450 ya, ini 1430 yang saya gambar, itu mungkin menjadi target pergerakan BNGA. Nah, kalau di sini kita udah lihat higher high dan higher low, saya kira tanpa melihat indikator MACD yang sedang golden cross pun kita udah tahu bahwa ini sedang uptrend, dan ini kemungkinan besar bisa memberi cuan buat kita. Selanjutnya saya punya DOIT. Nah, di sini teman-teman ini adalah fase awal ya. Kemungkinan ini adalah fase awal dari suatu bullish reversal. Nah, jadi saya sementara melihat ini mungkin ada suatu pembalikan arah dari yang tadinya di sini teman-teman lihat ini turun ya, ini tren turun, kemudian di bawah sini sudah tidak bisa bergerak turun lagi, masih sideways ya, masih kita katakan masih agak sideways, tapi ini kita udah bisa melihat terjadi cenderung penguatan ya, cenderung untuk terus menguat. Saat ini ada di sekitar area resisten di 310-an ya, 310 ini menjadi area resisten. Support ada di sekitar 270. Nah, sedangkan untuk target pergerakan itu ada di resisten berikutnya yang cukup tinggi di sini, ada di sekitar 450-an. Ini akan menjadi target untuk pergerakan DOIT dalam tren naik kali ini ya. Jadi yang kita lihat di sini ini adalah pembalikan arah dari downtrend ini. Kita pengen lihat DOIT untuk kembali ke pucuknya di sini itu sekitar 450. Ya tentu saja ini akan memerlukan waktu, tapi kalau teman-teman bisa melihat pembentukan tren yang sedang terjadi yang cenderung naik, saya kira saham ini bisa kita masukkan ke dalam watchlist. Kalau saham-saham tadi yang kita lihat itu TB dan BNGA itu udah naik ya, emang udah kelihatan naik. Nah, kalau yang DOIT ini memang kita masih perlu waktu untuk menunggu konfirmasi uptrendnya sudah terbentuk dan bukan hanya sekedar sideways. Saya kira cukup untuk hari ini ya. Jadi ada 3 saham yang kita bahas. Semoga ini bisa menjadi
bantuan buat teman-teman dalam memilih saham-saham. Memang sahamnya bukan tipe yang cepat-cepat banget naiknya, tapi saya lebih menekankan kepada pemilihan saham yang sedang uptrend sehingga bisa dapat cuan dengan lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Resikonya terukur. Sampai di sini, salam cuan untuk kita semua.